Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah pengantar akuntansi. Buku yang digunakan adalah buku accounting dari Warren. Chapternya adalah chapter pertama ya. Chapter pertama kita akan membahas terkait dengan learning objective yang keempat, yaitu untuk bisa menjelaskan transaksi bisnis pada persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya kita sudah mengetahui ya bahwa persamaan dasar akuntansi terdiri dari aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Adanya satu transaksi berarti menyebabkan adanya perubahan, misalkan kenaikan aset dibagi juga ya, ada konsekuensi logis juga menyebabkan misal ada penambahan liabilitas atau kenaikan aset menyebabkan penurunan pada aset lainnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis transaksi yang ada di chapter 1 ya, buku Warren. Oke, berikut adalah transaksi-transaksi di bulan November 2018. Baik, yang pertama itu ada Chris Clark, itu mendepositkan uang $25.000 di rekening bank untuk perusahaan dengan nama perusahaan Net Solution. Jadi, oke, sebelumnya saya bacakan dulu ya untuk soalnya ini adalah transaksi pada Net Solution, di mana Net Solution itu dia adalah perusahaan jasa ya, teman-teman. Nah, di sini transaksinya ada di bulan November, mendepositkan $25.000. Berarti di sini kalau kita lihat atau kita hubungkan dengan aset sama dengan liabilitas ditambah equity, maka di sini asetnya akan bertambah karena mendapatkan aset $25.000. Kemudian di sisi kanannya, di kanan kita, di kanan teman-teman, owner's equity-nya juga bertambah $25.000. Sudah jelas ya untuk yang pertama. Transaksi selanjutnya, di November tanggal 5, Net Solution membayar. Di sini kata kuncinya paid, membayar $20.000 atas pembelian tanah untuk future building site. Jadi nanti akan membuat bangunan ya. Jadi beli tanah dulu $20.000. Oke, baik. Sekarang di sini bisa dilihat teman-teman di layarnya fokusnya di yang berwarna biru ya. Di sini tulisan yang berwarna biru. Asetnya di sini bertambah karena dia punya aset tanah ya. Asetnya bertambah. Akan tetapi pembelian aset tersebut itu berasal dari aset juga. Jadi aset lain berkurang sebesar $20.000 juga. Maka di sisi kanannya di sini totalnya awalnya kas $25.000 dikurangi dengan kas $20.000 karena beli tanah, jadi kasnya $5.000. Akan tetapi aset lainnya bertambah berupa tanah $20.000 sehingga total aset atau yang berada di sebelah kirinya kita itu adalah $25.000, sementara yang di kanan owner's equity-nya tetap sebesar $25.000. Jadi sisi kanan dan juga kiri ini sama, aset sama dengan liabilitas ditambah equity. November 10, 2018, Net Solution membeli perlengkapan supplies sebanyak $1.350 dan bersedia untuk membayar supplier di kemudian hari, near future. Berarti membayarnya tidak sekarang, teman-teman. Kalau dari ilustrasi November 10, 2018. Jadi di sini ada timbul utang usaha atau account payable karena di sini kata kuncinya agreed to pay the supplier in the near future. Sehingga lagi-lagi teman-teman di sini fokus di poin C yang berwarna biru. Oke, asetnya bertambah 1.350 sehingga sampai dengan poin C
perusahaan atau Net Solution ini punya aset kasnya 5.000, supplies-nya 1.350, land-nya 20.000. Jadi totalnya adalah 26.350. Sementara karena tadi asetnya bertambah ya, karena dia berhutang, maka sebelah kanannya kita juga bertambah karena hutangnya kan bertambah. Hutangnya bertambah, account payable plus 1.350. Sehingga liabilities dan owners equity-nya juga saldonya naik 26.350 menjadi segini. Ya. Jadi di kiri teman-teman dan di kanan teman-teman sama-sama 26.350. Oke, untuk transaksi poin D, teman-teman di sini bisa dilihat November 18, 2018, jadi Net Solution receive cash $7.500 karena memprovide jasa ke customer. Jadi di sini kata kuncinya adalah for providing service. Karena sudah menyediakan jasa, sudah menyerahkan jasa ke konsumen, maka Net Solution ini berhak mengakui adanya pendapatan. Fees earned. Ya. Di satu sisi asetnya bertambah, kemudian di sisi lain pendapatannya juga bertambah. Dan dalam hal ini pendapatan bertambah itu akan mempengaruhi owners equity-nya. Jika kita bicara aset sama dengan liabilities ditambah owners equity. Oke, untuk yang poin D, ini lihat lagi tulisan yang berwarna biru, kasnya bertambah nih 7.500. Nah, sehingga kas akhirnya jadi 12.500, kemudian supplies-nya tetap ya 1.350 dan land-nya 20.000. Total asetnya adalah 33.850. Karena tadi aset bertambah, kasnya bertambah ya, karena dia mengakui pendapatan, maka di sisi kanannya kita fees earn-nya juga bertambah teman-teman, 7.500. Sehingga liabilities dan owners equity juga menjadi $33.850 yang terdiri dari liabilities-nya 1.350, owners equity-nya 25.000 dan fees earn-nya 7.500. Oke, baik, kita lanjut ke transaksi E. Di sini transaksi E pada November 30 2018, di sini Net Solution paid. Di sini ada kata kuncinya membayar ya, teman-teman. Membayar beban-beban berupa ada beban gaji ya, wages, beban upah, kemudian ada beban sewa 800, ada beban utilitas. Beban utilitas biasa menampung beban listrik, beban air, beban telepon di sini, dan beban lain-lain di luar wages, di luar rent dan utility sebesar 275. Jadi membayar atas berbagi beban di sini ya. Oke, maka di sini yang berpengaruh adalah karena bayarnya menggunakan kas, maka aset kita berkurang, kasnya berkurang, teman-teman. Negatif 363.650. Sehingga cash-nya menjadi turun 8.850, supplies-nya 1.350, dan land-nya 20.000. Sehingga total asetnya adalah 30.200. Nah, di sisi kanannya kita, liabilities ditambah owners equity-nya menjadi seperti ini, teman-teman. Ya. Karena kita akui beban wages, kita akui beban rent, beban utility, dan juga beban lain-lain, maka owners equity kita berkurang. Kebalikannya dengan revenue ya, kalau revenue atau fees earn atau pendapatan itu akan menambah modal, kebalikannya expense akan bersifat mengurangi modal, teman-teman. Jadi seperti ini, setelah ada transaksi yang E ya, account payable menjadi 1.350, kapitalnya 25.000, fees earn-nya 7.500, wage expense-nya
2.125, rent expense 800, utility expense 450, miscellaneous expense 275. Di sini sehingga totalnya adalah 30.200. Di sini 30.200. Jadi kiri dan kanan sama, $30.200. Kemudian transaksi yang F, teman-teman. Di sini net solution paid creditors on account. Jadi net solution ini membayar krediturnya. Sebelumnya sudah ada transaksi kredit nih, sudah ada account payable. Nah, sekarang di November tanggal 30, account payable tersebut dilunasi, dibayar sebesar $950, sehingga analisisnya adalah seperti ini, kas-nya berkurang 950, kemudian account payable-nya juga berkurang. Kenapa? Kan karena dibayar hutangnya. Berarti hutang kita berkurang 950. Sehingga asetnya akan menjadi 29.950. Kemudian owner's equity-nya juga akan menjadi 29.250. Ya, asetnya berkurang 950, liabilities juga berkurang sebesar 950. Oke. Teman-teman, jadi cost supplies-nya ternyata di sini ada perlengkapan yang tersisa sebesar 550. Awalnya kita lihat di posisi awal ya, kita punya supply 1.350. Ternyata sampai dengan transaksi G, setelah dihitung perusahaan, supplies-nya tinggal 550. Berarti ada supplies yang terpakai. Karena dari 1.350 berkurang ya menjadi 550. Yang terpakai berarti berapa? Yang terpakai adalah 1.350, teman-teman kurangi dengan 550. Berarti yang terpakai adalah 800. Yang terpakai ini merupakan beban atau supplies expense. Jadi ketika perusahaan memakai supplies berarti supplies expense-nya diakui, kemudian supplies-nya juga berkurang. Kenapa? Kan karena terpakai supplies-nya. Sehingga di sini di poin G, teman-teman fokus di yang tulisan biru, supplies-nya berkurang, negatif 800 menjadi supplies akhirnya 550. Karena supplies-nya berkurang, maka total asetnya menjadi 28.450. Di sisi kanan teman-teman, supplies expense-nya sifatnya adalah menjadi pengurang daripada ekuitas. Awalnya ekuitasnya 29.250. Setelah ada transaksi ini, maka owner's equity-nya di sini akan berubah ya, karena supplies expense-nya ini muncul negatif 800. Sehingga owner's equity-nya menjadi 28.450. Yang di sisi kiri, kemudian yang di sisi kanan sama 28.450. Oke. Transaksi selanjutnya teman-teman untuk transaksi H. Transaksi H di sini ada keterangannya. Jadi Chris Clark itu mengambil modalnya, menarik modalnya withdraw. Jadi ada withdrawing di sini $2.000 untuk penggunaan pribadi. Withdrawal sendiri akan rekan-rekan atau teman-teman temui pada perusahaan perseorangan yang memang diperbolehkan untuk mengambil modal pribadinya. Seperti itu. Sehingga di sini karena modalnya diambil ya dan Chris-nya mendapatkan cash, maka kas-nya perusahaan akan berkurang. Karena diambil oleh Chris untuk kepentingan pribadinya. Negatif 2.000, kas-nya berkurang nih teman-teman. Yang terakhir di posisi 28.450 berkurang 2.000 menjadi 26.450.
Sementara owner's equity-nya, withdrawing ini akan bersifat mengurangi modal akhir, sehingga di sini juga negatif 2.000. Account payable ditambah kris capital, dikurangi drawing, dan ditambah fees earn, dan dikurangi dengan expense yang lainnya yang bisa teman-teman baca di sini, sehingga liabilities plus owner's equity-nya menjadi $26.450. Oke, baik. Sekian pembahasan terkait dengan analisis transaksi yang berkaitan juga dengan persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang memahami persamaan dasar akuntansi dan analisis transaksi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.